Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian ketiga dalam era Khulafa Ar-Rasyidun. Untuk pembahasan Abu Bakar yang kedua ini, maka kita akan sampai ke era di mana Abu Bakar As-Siddiq yang lebih dikenal sebagai salah seorang sahabat yang lemah lembut dalam perjalanan sirah nabawiyah, kemudian memperlihatkan atau Allah perlihatkan sisi-sisi ketegasannya, sehingga sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, Umar bin Khattab yang justru terkenal sangat tegas di era Rasulullah SAW itu kemudian dalam berbagai kesempatan memuji ketegasan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi era yang mungkin bisa dikatakan era yang sangat rentan dengan pergolakan ini terjadi setelah Rasulullah wafat. Jadi wafatnya Rasulullah mengakibatkan beberapa suku Arab di Jaziratul Arab ini kemudian seolah-olah tidak lagi merasa memiliki ikatan kepada Islam dan juga tidak merasa harus memenuhi kewajibannya kepada Madinah. Ya, di antaranya adalah zakat yang harus dikumpulkan setiap tahun. Sehingga setelah Rasulullah wafat, maka hanya beberapa saja tempat yang masih setia kepada al-Islam. Beberapa titik kuning yang saya letakkan di gambar di peta tersebut menggambarkan hanya sekitar 6 komunitas di luar Madinah, Mekah, dan Taif. Jadi kalau kita lihat di sini, Hijaz itu termasuk wilayah yang masih utuh karena memang disinilah basis dakwah dan basis perjuangan Islam dimulai. Ya, ada satu kota kecil namanya Taif di sini, ke tenggaranya Mekah. Tetapi di samping itu hampir sebagian besar suku-suku Arab itu kemudian melakukan sebuah sikap yang ditulis oleh para sejarawan Islam sebagai periode riddah atau periode pemberontakan atau kemurtadan. Kalau kita kemudian dari peta sebelumnya kita letakkan beberapa titik lagi yang menggambarkan sosok-sosok yang mengklaim sebagai nabi, maka kita perhatikan hampir di setiap sudut Jaziratul Arab ini kemudian memiliki orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Ada Musailamah yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Kadzab atau pembohong itu. Ini termasuk yang paling besar pengaruhnya. Nah, kalau sekarang ini mungkin perbatasan antara Saudi dengan Bahrain atau Uni Arab Emirat kira-kira. Kemudian ada Sajah, ini satu-satunya nabi perempuan yang mengklaim dirinya mendapatkan wahyu, Sajah binti Harith. Kemudian ada 3 orang lagi, Tulaihah, Al-Aswad Al-Ansi, dan kemudian Dhu Al-Taj. 3 orang, yang satu di wilayah di sekitar Khaybar. Bisa jadi ini termasuk juga perlawanan dari bangsa Yahudi. Kemudian satu lagi yang Taj ini sekarang kira-kira daerahnya itu Oman. Kemudian satu lagi di Yaman. Jadi para sahabat waktu itu mungkin tidak terlalu kaget karena memang sebelum Rasulullah wafat, Musailamah Al-Kadzab dengan Al-Aswad ini pernah mengirim surat kepada Rasulullah mengatakan kalau saya juga nabi dan marilah kita bergantian menjadi nabi. Kira-kira begitu proposal atau surat tersebut. Sehingga pada saat Rasulullah wafat, kemudian sahabat melihat lebih banyak lagi orang yang kemudian berani mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Kalau kita tambahkan lagi titik-titik merah berikutnya, walaupun ini mungkin kalau secara nama kalau dituliskan ini lengkap di kitab Al-Bidayah wan Nihayahnya Ibnu Katsir,
ini adalah titik-titik merah ini merupakan tempat-tempat yang tidak memiliki nabi atau tidak ada orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi, tetapi mereka menyatakan dirinya masih bagian dari Islam tapi tidak mau membayar zakat. Jadi titik-titik ini kalau kita gambarkan satu dengan yang lain berdekatan, kita perhatikan polanya adalah sebagian besar adalah orang-orang yang berada di pesisir. Ya, kalau kita perhatikan di pesisir. Dan memang secara historis wilayah-wilayah tersebut dahulu pernah merupakan daerah yang dipengaruhi oleh bangsa lain dari luar. Misalnya Yaman itu pernah lama dikuasai oleh Persia. Kemudian daerah Teluk ini juga demikian rupa. Kemudian daerah-daerah di pedalaman tetapi di luar Madinah dan Mekah ini memang cenderung kemudian independen secara pemikiran. Jadi daerah-daerah yang sekarang dikenal dengan daerah Najd. Dan Rasulullah beberapa kali dalam kesempatan sebelum beliau wafat menggambarkan bahwasanya nanti akan ada banyak kerusuhan, banyak pembangkangan, banyak orang-orang yang mengklaim sebagai nabi di daerah Najd. Jadi beberapa nubuah itu kemudian nampak. Nah, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah pernah mengutus satu pasukan di bawah seorang yang masih sangat muda, masih usia 20 tahunan, seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah anak dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini merupakan salah satu dari 3 komandan yang pernah dikirimkan oleh Rasulullah ke Tabuk. Ya. Jadi wilayah di perbatasan antara Saudi dengan Yordan sekarang kira-kira. Ya. Daerahnya Tabuk. Dan ketiga komandan tersebut syahid. Satu-satunya kesempatan yang terbuka kemudian pasukan yang dikirimkan oleh Rasulullah itu kemudian bisa kembali ke Madinah pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid kembali ke Madinah membawa sisa pasukan yang masih bisa bertahan pada saat itu. Dan di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham digambarkan kalau Khalid bin Walid ini agak sedikit dicemooh oleh penduduk Madinah, dikatakan orang yang penakut lah dan sebagainya. Karena apa? Karena 3 sahabat besar wafat, syahid, tetapi Khalid bin Walid kemudian berhasil menarik mundur pasukan ini. Tetapi kemudian Rasulullah memberikan sebuah pembelaan bahwa sesungguhnya Khalid bin Walid telah menyelamatkan sebagian besar umat Islam dan pasukan ini akan kembali lagi ke tempat tersebut untuk mendapatkan kemenangan. Pada saat itu tentu saja semua sahabat menanti. Ya. Nah, yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW beberapa hari, ada yang mengatakan 20 hari sebelum Rasulullah wafat, itu adalah Usamah bin Zaid. Jadi memberikan kepercayaan kepada anak mantan panglima Zaid bin Harithah. Pada saat itu beberapa sahabat juga merasa ini anak terlalu muda untuk memimpin. Jadi beberapa sahabat pada saat itu juga mengungkapkan pendapatnya, tetapi pendapatnya pada saat itu tidak naik ke permukaan karena kemudian ada peristiwa yang lebih besar, yaitu Rasulullah wafat dan suksesi atau proses penggantian kepemimpinan dari Rasulullah ke Abu Bakar yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, Rasulullah kemudian menginginkan Abu Bakar kemudian menginginkan apa yang dikehendaki Rasulullah sebelum wafat ini diteruskan, karena pasukan ini tadi tidak jadi berangkat karena Rasulullah wafat. Sahabat masih bertanya-tanya tentang masa depan umat ini. Pada saat kejadian Usamah bin Zaid ini hendak diberangkatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, itu berita tentang kemurtadan ini sampai ke Madinah, sehingga sebagian besar sahabat, hampir seluruh sahabat kemudian mengatakan, janganlah engkau kirim wahai Abu Bakar pasukan ini. Ya. Karena pertimbangan pada saat itu para sahabat adalah dengan perginya pasukan yang amat besar ini, maka Madinah ini kosong, nyaris tidak memiliki pasukan yang bisa mempertahankan satu di antara 2 kota yang masih bisa dijadikan basis dakwah. Ya. Sehingga pada saat itu hampir tidak ada satupun sahabat kecuali pendapatnya adalah jangan berangkatkan Usamah. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq demikian yakin akan nubuat, akan apa yang sudah direncanakan oleh Rasulullah, sehingga pada saat itu dia tetap memerangkatkan Usamah. Bahkan di dalam pasukan ini terdapat seorang sahabat yang kemudian akan menjadi khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Jadi Umar pun mengatakan, apakah engkau tidak akan merasa sendirian? Gitu, sampai bahasanya begitu. Apakah engkau tidak akan merasa sendirian Abu Bakar dengan berangkatnya kami semua? Tetapi Abu Bakar tetap dengan pendiriannya. Bahkan kemudian Abu Bakar sendiri karena ini masih ada kebimbangan, ini pemimpin baru umat, sehingga Abu Bakar kemudian menarik tali yang mengikat unta
dari Zaid, kemudian mengajak. Jadi menarik, ini khalifah, seorang presiden, seorang pemimpin tertinggi umat, kemudian menarik tali dari hewan tunggangan Usama bin Zaid. Sampai seperti itu. Sampai kemudian banyak orang yang tetap dalam perjalanan ini mengingatkan Abu Bakar jangan diberangkatkan terus seperti itu, sampai kemudian ke tempat yang namanya Dzul Qassah. Kemudian Abu Bakar mengatakan sampai kemudian Zaid itu turun, wahai khalifah, naiklah ke dalam tungganganku, engkau tidak pantas berjalan bersama kami tapi engkau sedang berjalan kaki, seperti itu. Tapi kemudian Abu Bakar dengan banyak pertimbangan kemudian mengatakan saya tidak akan berangkat bersama pasukan ini, saya akan mengantar hanya sampai ke Dzul Qassah, dan saya minta, jadi ini bahasanya bahasa seorang pemimpin kepada panglimanya, saya memohon agar satu saja sahabat yang engkau bebaskan dari pasukanmu wahai Usama, yaitu Umar bin Khattab. Dengan pertimbangan, padahal pada saat itu Usama sangat membutuhkan masukan dari Umar bin Khattab, termasuk para sahabat yang as-sabiqunul awwalun. Kemudian akhirnya Umar kemudian dilepas, maksudnya dibebas tugaskan, sehingga dia menemani Abu Bakar dan beberapa sahabat yang tidak berangkat di Madinah. Setelah peristiwa tersebut, setiap kali Umar berpapasan atau bertemu dengan Usama, hatta bahkan setelah Umar bin Khattab ini menjadi Amirul Mukminin atau khalifah yang kedua, kalau berpapasan dengan Usama bin Zaid selalu mengatakan wahai Amir. Satu-satunya orang yang dipanggil dengan kata-kata wahai pemimpin oleh Umar bin Khattab selama hidupnya hanya Usama bin Zaid dalam kasus ini. Karena kita tahu setelah itu Usama bin Zaid berhasil menggentarkan pasukan Romawi sehingga kemudian terjadi kemenangan yang besar. Ini kisah-kisah di awal. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan ibrah, sudah menyiapkan hikmah dari pemberangkatan pasukan yang sebenarnya memang dibutuhkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menumpas, atau paling tidak nanti kita perhatikan bahasa Abu Bakar As-Siddiq itulah untuk memperingatkan suku-suku yang murtad ini, ya. Jadi perjalanannya cukup jauh kalau kita perhatikan, menyusuri rute. Kalau yang pernah ke Madinah atau pernah umroh atau haji, dari Madinah itu kalau kita naik kendaraan umum ke Khaybar itu sekitar 1,5 jam kalau sekarang. Kemudian dari situ terus lagi ke Al-Ula, yaitu Madain Salih. Madain Salih itu tempat tinggalnya kaum saleh, ya, itu masih ada rumah-rumah yang di dalam gunung besar-besar. Kemudian kalau kita teruskan lagi sekitar 3,5 jam itu kita sampai ke Tabuk, tempat peristiwa besar perang yang dialami oleh bapaknya Usama. Tetapi Usama kemudian mendorong lagi sampai ke Mu'tah, terus sampai ke atas, sehingga pada saat itu efek yang dihadapi atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu kegentaran di dalam suku-suku yang berada di utara Madinah. Hampir pada saat itu semua suku-suku yang di utara itu menyatakan dirinya, kalau Madinah bisa mengirim pasukan sebanyak ini di saat genting, pasti mereka punya cadangan pasukan yang lebih banyak lagi di Madinah. Kira-kira bahasa yang dicatat, direkam oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu seperti itu. Tentu Madinah punya sesuatu yang dia simpan, bahasanya begitu. Padahal pada saat itu realnya Abu Bakar tidak memiliki pasukan yang lebih besar daripada yang sudah dia kirimkan. Ibrah yang bisa kita tangkap pada saat ini, terkadang umat Islam ini perlu menunjukkan seberapa besar kekuatannya. Itu perlu, ya. Jadi umat Islam juga memang perlu untuk menampilkan kemampuannya di hadapan musuh-musuh Islam. Karena selama kita perhatikan dalam kondisi sekarang, kita perhatikan umat Islam selalu yang ditampilkan adalah posisi yang lemah, sehingga tidak ada lagi satupun bangsa mungkin selain umat Islam ini yang takut kepada umat Islam, yang gentar. Dalam arti sebagaimana pada saat itu suku-suku Arab begitu beraninya untuk murtad, padahal mereka sudah mendapatkan hidayah semasa Rasulullah SAW masih hidup. Nah, pasukan ini kemudian pulang, ya, bertepatan dengan Abu Bakar As-Siddiq menanti cukup lama, ya. Kenapa pasukan ini belum pulang juga? Abu Bakar itu digambarkan selalu menuju Uhud, ya, atau mengarah kepada Uhud, naik ke bukit Salah, ya, bukit yang pernah menjadi tempat Rasulullah mendirikan tendanya waktu perang Khandaq. Selalu melihat menatap ke utara, berharap-harap pasukan Usamah itu segera pulang, ya, ditunjukkan seperti itu. Sehingga pada saat itu suku-suku yang kemudian tadinya merasa gentar, kemudian merasa ini sebenarnya mungkin Madinah tidak memiliki apa-apa, sehingga mereka bangkit. Ada 3 suku besar yang kemudian bangkit untuk mencoba menyerang Madinah. Sehingga pada saat itu Abu Bakar mengumpulkan seluruh sahabat yang ada di Madinah untuk melawannya.
Ini satu-satu kalinya Abu Bakar As-Siddiq memimpin langsung pertempuran. Ya. Nah, peristiwa inilah kemudian yang kita kenal sebagai peristiwa huruf ar-riddah atau perang riddah yang pertama kali, itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terkadang kalau kita baca sejarah, yang lebih terkenal di dalam merah ini adalah ke-11 panglima yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq, tanpa mencatat sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq itu pernah memimpin langsung di Madinah. Jadi sekembalinya pasukan Usamah itu berbarengan dengan pasukan Abu Bakar keluar. Jadi pasukan yang tadinya dianggap sedikit, disepelekan, kemudian mendapatkan bantuan dari dua tempat, dari pasukan Usamah yang baru pulang, dan kemudian ada sebuah suku di arah dari Madinah ke arah Badar, berarti ke arah barat, itu yang namanya suku yang dikenal dengan Tulaiha. Suku Tulaiha ini termasuk kemudian suku yang tidak murtad. Nah, setelah momen tersebut, Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan para sahabat, terutama as-sabiqunul awwalun, ketiga orang yang akan kemudian melanjutkan sebagai khalifah, dan dari syura mereka, dari musyawarah itu kemudian Abu Bakar menerima masukan kalau jangan lagi Abu Bakar itu maju sendiri, memimpin sendiri pertempuran. Karena apa? Karena pada saat itu para sahabat melihat yang paling bisa memberikan pertimbangan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga pada saat itu ditunjuklah 11 orang yang kita kenal sebagai panglima-panglima di era Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian mereka nanti akan wafat, akan syahid, sebagian lagi akan terus hidup sampai ke era berikutnya. Yang paling terkenal mungkin Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid termasuk yang kemudian pamornya naik. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal ini termasuk unik karena ayahnya Abu Jahal itu musuh bebuyutan Rasulullah. Bahkan waktu Fathu Mekah, waktu Mekah berhasil dibebaskan oleh Rasulullah dan para sahabat di tahun 8 Hijriah, 8 ke 9 Hijriah, ini Ikrimah ini sempat melarikan diri ke Yaman. Baru kembali lagi setelah istrinya kemudian yang sudah masuk Islam memohon perlindungan. Jadi ya Rasulullah, Ikrimah sebenarnya pengen masuk Islam, tapi karena dia takut, jadi dia melarikan diri ke Yaman. Ini ada dialog romantis menurut saya. Karena seorang istri kemudian mengadukan atau mencoba memberikan support kepada suaminya di era yang seperti itu. Sehingga Ikrimah kemudian mendapatkan jaminan dari Rasulullah, sehingga Ikrimah pulang setelah Fathu Mekah, dan kemudian dia menjadi seorang sahabat yang bahkan dipercaya untuk memimpin pasukan di era Riddah. Syurahbil ini termasuk orang yang kita kenal, Syurahbil ibnu Hasanah bin Hasanah, ini termasuk sahabat yang nanti akan membackup Khalid bin Walid, dan termasuk di antara dua panglima yang paling terkenal karena yang menaklukkan Persia di zaman Umar bin Khattab itu adalah Syurahbil. Ada kemudian Muhajir Khalid bin Sa'id. Khalid bin Sa'id ini kadang-kadang suka tertukar dalam sejarah antara Khalid bin Walid dengan Khalid bin Sa'id karena memang posturnya mirip. Amr bin Ash ini termasuk sahabat yang juga nanti akan banyak dikenal, banyak kita bahas lagi di era berikutnya. Amr bin Ash ini termasuk sahabat yang dikirim oleh Abu Bakar ke arah utara, ke arah perbatasan dengan Bizantium atau Romawi, ya. Dan kita tahu nanti Amr bin Ash ini termasuk yang berperan besar dalam membawa Islam ke Mesir, ya. Kalau kita ke Kairo, ada masjidnya Amr bin Ash di kota tua Kairo, Al-Qahirah, karena memang sebelumnya tidak ada kota Kairo. Kairo itu termasuk kota yang dibangun di era Umar bin Khattab, ya. Kemudian Huzaifah, Arfajah, dan sahabat-sahabat kemudian yang ada di bawahnya, ini semua mungkin sahabat yang jarang kita dengar, jarang kita baca, tapi para sahabat ini merupakan orang-orang yang di masa genting yang sangat diandalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setiap Abu Bakar As-Siddiq ingin memberangkatkan ke-11 panglima ini, kemudian Abu Bakar itu memberikan surat kepada mereka. Jadi menitipkan surat yang harus dibacakan di tempat-tempat di mana mereka ditugaskan. Surat itu cukup panjang dan saya berinisiatif untuk memecahnya menjadi 6 bagian. Itu pun tidak membahas semuanya, tapi beberapa hal yang penting saja karena waktu kita. Yang pertama, surat tersebut dibuka dengan kata-kata yang kurang lebih kalau diterjemahkan adalah kepada orang-orang yang menerima suratku secara umum dan khususnya orang-orang yang telah menyimpang dari Islam. Jadi surat ini spesifik kepada orang-orang yang merasa dirinya sudah keluar dari Islam, ya. Keselamatan hanya bagi orang yang mengikuti petunjuk, yang tidak kembali kepada kesesatan dan kegelapan setelah mendapat petunjuk.
Kalau ada titik 2 itu berarti ada 2 paragraf yang saya hilangkan yang maknanya sama, tidak tidak menghilangkan makna. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menggarisbawahi pertama kali dalam surat itu bahwasanya yang ingin kenapa dia mengirim panglima dan pasukan ini untuk mengingatkan kepada mereka-mereka yang sesat. Dan definisi sesat ini jelas, kepada mereka yang kembali mengikuti hawa nafsu mereka setelah mendapatkan petunjuk. Oleh sebab itulah kemudian ada sekelompok bangsa Arab yang beragama Nasrani di Najran. Kalau kita dari Taif itu ke arah Yaman, ada satu daerah yang bernama Najran, itu tidak dikirim pasukan ke situ. Jadi kalau kita baca buku-buku sejarah yang ditulis oleh orientalis, mengatakan inilah era di mana Islam memaksakan semua orang untuk masuk Islam atau ditebas kepalanya. Ini runtuh dengan sendirinya karena Nasrani yang ada di Najran itu nanti masuk Islam berbondong-bondong di era Umar bin Khattab. Ya, kalau seandainya Abu Bakar ingin mengambil momentum ini untuk mengislamkan semua orang, maka pada saat itu suku Najran itu jumlahnya sangat sedikit. Kalau dikirimkan pasukan tentu saja terjadi pembantaian yang dengan mudah, kira-kira seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq di bagian awal dari surat tersebut yang dibawa oleh setiap panglima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada siapa yang mengikutinya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu menggarisbawahi, sesatnya Anda, kembalinya Anda kepada dakwah, kepada Islam, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya Rasulullah SAW akan memerangi siapa saja yang mengingkari dan berpaling dari jalannya sampai mereka kembali masuk Islam, baik secara sukarela maupun terpaksa. Jadi ditutup beberapa paragraf awal itu dengan mengingatkan, setelah Anda masuk Islam, Islam ini agama yang serius nih, bukan agama yang main-main, bukan agama yang Anda boleh masuk keluar kapan saja. Boleh Anda tunda untuk masuk Islam, tetapi setelah di dalam Islam kemudian Anda nggak boleh seenaknya sendiri. Ada aturan yang kemudian harus mengikat dan terikat dengannya. Ya. Sehingga dengan ini ayat la ikraha fiddin itu hanya berlaku bagi mereka-mereka yang belum masuk Islam. Setelah masuk Islam, tidak ada lagi kebebasan-kebebasan yang kemudian membuat kita merasa lebih hebat, lebih baik, lebih bisa mengambil pendapat daripada Al-Quran dan hadis. Ini digarisbawahi sejak awal Rasulullah atau Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ini yang mungkin sekarang kita kadang-kadang salah pahami, seolah-olah semua orang sudah masuk Islam, dia masih seolah-olah memiliki HAM, seolah-olah dia bisa mentafsirkan semua keadaan sebagaimana para Arab pada saat itu, suku bangsa Arab selain di Mekah dan Madinah itu merasa, oh kami tetap Islam, tapi kami nggak mau bayar zakat. Kami tetap Islam, tapi kami punya nabi sendiri. Seolah-olah bisa ditafsirkan, dan kalau sekarang tafsirannya lebih banyak lagi. Ya. Seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang jarang dan mungkin juga tidak terlalu menarik untuk diangkat, karena akan berbenturan dengan mungkin cara pandang sebagian besar non-Muslim maupun umat Islam yang sudah terpengaruh dengan pendapat-pendapat seperti ini. Nah, ini kepentingan dan keperluan kita untuk melihat kembali kepada Al-Quran dan melihat kembali kitab-kitab yang menjadi rujukan umat ini untuk tidak tersesat, ya, tidak tersesat dalam akidah kita. Kemudian nanti mungkin ini boleh dicek masing-masingnya, Az-Zumar, Al-Anbiya, Al-Imran, itu dikutip oleh Abu Bakar As-Siddiq yang intinya menggambarkan bahwasanya sesungguhnya Rasulullah itu adalah seorang manusia, bahwasanya Rasulullah itu bisa mati, dan setelah mati sudah berlalu banyak sekali nabi-nabi sebelum itu, dan apakah engkau akan kembali murtad setelah Rasulullah wafat? Bahasanya seperti itu. 3 ayat ini dirangkai jadi satu oleh Abu Bakar As-Siddiq dan ditutup dengan kalimat, barang siapa yang menyembah Muhammad, ini kata-katanya Abu Bakar, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah benar-benar maha mengawasi, maha hidup, dan tidak akan mati. Kalimat ini pula yang pernah kemudian menyentak Umar bin Khattab yang waktu Rasulullah wafat tidak bisa menerima kematiannya, sampai Umar pada saat itu mencabut pedangnya, mengancam siapapun yang berani mengatakan Rasulullah wafat. Ini diluruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak mengantuk, memelihara urusannya, membalas para musuhnya dan menyiksa mereka. Digarisbawahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian ditutup surah Al-Kahfi ayat ke-17. Ini bagian kedua dari surat yang cukup panjang. Ini diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk dibacakan di pasar-pasar, di tempat-tempat suku-suku tersebut berkumpul.
Jadi tidak ada itu yang cerita, kalau kita baca Montgomery Watt dalam bukunya March from Madinah, itu menggambarkan betapa digambarkan sosok pasukan yang diberangkatkan Abu Bakar ini seolah-olah pasukan-pasukan yang bengis, seolah-olah pasukan-pasukan yang menyerang orang, menyergap orang, memaksa orang masuk Islam kembali setelah Rasulullah wafat. Ya. Bahwasanya pasukan ini kemudian menyampaikan surat ini, maklumat ini, ada yang mengatakannya ultimatum, mungkin bahasanya terlalu berat untuk kata-kata ultimatum, tetapi itu realitanya. Ya. Dan baru kemudian kita lihat di bagian ketiga, 4 dan 5 dan ke-6, kalau kemudian ada syarat-syarat. Jadi telah sampai kepadaku, kata Abu Bakar As-Siddiq, berita bahwa di antara kalian ada yang kembali ke agama lamanya, karena sebagian lagi kemudian kembali kepada agama-agama yang dipercaya mereka. Berhala-berhala yang pernah dihancurkan oleh para sahabat setelah Fatu Makkah itu kemudian ada juga yang diberdirikan kembali di beberapa tempat. Ya. Diberdirikan kembali dan kembali dipuja. Seperti itu. Jadi jangan kaget juga kalau sekarang itu ada umat Islam, mungkin KTP-nya Islam, tapi kemudian kembali kepada apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun pengulangan dari sejarah. Setelah ia mengaku Islam dan mengamalkannya. Jadi tidak ada pilihan untuk kemudian kembali musyrik setelah hidayah itu sampai. Ya, sehingga kalau kita perhatikan adab-adab di mana kalau ada mu'allaf datang kepada kita untuk masuk Islam, itu orang yang akan mengislamkannya, bukan mengislamkannya, menuntun syahadahnya, itu harus mengatakan ini, mengingatkan. Anda akan masuk ke dalam sebuah sistem hidup yang kalau sudah ada di dalam nggak ada cerita keluar lagi. Itu harus dijelaskan, jangan sampai kemudian orang itu masuk, kemudian dia nggak suka, dia keluar. Kalau masih belum mantap, makanya sering beberapa kali, biasanya kalau pengalaman saya melihat dulu di Masjid ARH Arif Rahman Hakim UI Salemba, kemudian beberapa kali di Dewan Dakwah, kemudian yang saya pernah temukan juga di Istiqlal, itu setiap pada sholat Jumat ada saja itu mu'alaf yang kemudian mendapatkan ceramah dulu. Jadi nggak langsung tiba-tiba dibawa ke mimbar diajak syahadah, tapi di semacam diberikan taklim dulu, dijelaskan dulu. Anda masuk sini nih, bener nih. Nanti yang boleh tuh ini, yang tidak boleh tuh ini, gitu. Sudah siap belum dengan mentaati itu? Ya, itu dalam kondisi seorang mu'alaf kemudian kembali kepada Islam. Nah, kalau kita mungkin sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala lahir di dalam keluarga yang muslim. Kita nggak ada orientasi lagi. Itu tanggung jawab orang tua kita waktu kita masih kecil. Itu bagian dari orientasi bahwasanya engkau ini masuk ke dalam Islam. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin menimbulkan dalam tanda kutip tanda-tanda menuju penyimpangan dalam Islam. Hal ini disebabkan karena kalian jadi langsung dikasih indikator oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, luar biasa surat ini kalau saya baca kembali, ya. Satu, sombong. Jadi langsung di list oleh Abu Bakar, kamu tuh keluar dari Islam karena yang mana gitu? Karena sombong, karena jahil, atau terajak syaitan, atau tiga-tiganya. Langsung di runut, dan itu ada di Al-Kahfi dan surat Fatih, ya. Sombong, jahil, atau tergoda oleh syaitan. Yang terakhir itu ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, tergoda syaitan itu terbawa oleh iming-iming manusia lain. Karena ada beberapa suku, kalau kita saya kembali ke peta lagi, beberapa suku yang ada di perbatasan sini, di Teluk, itu kemudian dikirimi surat, setelah Rasulullah wafat itu dikirimi surat oleh penguasa-penguasa Persia, mengajak kembali untuk agama Islam. Muhammad sudah mati, akan lebih baik kalau misalnya Anda kembali kepada kami. Jadi memang ada ajakan-ajakan itu, dan ini dikelompokkan dalam permasalahan ketiga oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bagian keempat dari surat yang panjang tersebut mengatakan, sesungguhnya aku mengutus kepada kalian panglima-panglimaku dengan pasukan yang terdiri muhajirin dan ansar. Jadi yang berangkat bersama pasukan-pasukan ini bukan sembarang orang, ada semacam training, ada semacam seleksi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Padahal pada saat itu pasukannya jumlahnya tidak terlalu banyak, ya. Dan para tabi'in, jadi golongan mereka yang tidak pernah ketemu Rasulullah SAW, tapi belajar langsung dari para sahabat dengan misi yang baik. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku perintahkan kepada mereka agar tidak memerangi orang. Jadi tidak ada ceritanya mereka datang dan menyerang, ya. Itu dicoret itu kalau pernah baca. Jika orang yang diseru tersebut menyambut baik, maka mereka harus dibantu. Jika seruan tersebut ditolak, barulah kemudian memeranginya. Jadi ada
tawaran kembali, padahal kalau secara hukum mungkin tidak perlu ditawarkan kembali. Tetapi Abu Bakar mengambil satu langkah yang mungkin ijtihadiyah, yang mengatakan mau balik apa enggak? Kalau mau balik, ayo, masih ada kesempatan. Karena kalau tidak mau kembali, maka ada konsekuensinya. Bahkan sampai pada saat itu kata-kata yang digaris bawahi oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah tidak menyisakan sedikit pun orang yang kufur ini atau orang yang murtad. Bahkan diperbolehkan membakar rumah-rumah mereka dengan api, bahkan membunuhnya serta menawan wanita dan anak-anak. Karena dari awal Abu Bakar As-Siddiq belajar atau mengambil ibrah dari peperangan Rasulullah, tidak ada wanita dan anak-anak yang menjadi korban. Karena berharap dari keturunan mereka inilah kemudian lahir orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mau memeluk agama Islam kembali dalam kasus ini. Kemudian bagian kelima, tidak diterima amal apapun dari seseorang kecuali dia dalam keadaan beragama Islam. Titik, digaris bawahi lagi. Ya, jadi syarat kenapa dikirim pasukan ini untuk mengembalikan orang kepada Islam, bukan membunuh mereka. Dan mengingatkan kembali amalan-amalan yang dilakukan tanpa kemudian keimanan di dalam hatinya, maka itu akan tertolak. Siapa yang mengikuti ajakan utusanku itu lebih baik baginya, kata Abu Bakar As-Siddiq, dan siapa menolak ajakan mereka sesungguhnya dia tidak dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku telah memerintahkan kepada utusanku untuk membacakan surat ini, surat ultimatum atau surat penawaran ini di tempat-tempat kalian berkumpul. Jadi bukan surat-surat kepada pemimpin saja. Karena Abu Bakar As-Siddiq khawatir kemudian ini kekufuran ini hanya karena lapisan-lapisan elit. Jadi diumumkannya bukan di tenda, bukan di syi'ib, bukan di tempat-tempat pusat-pusat elit, tapi kemudian disebarluaskan, dibacakan di pasar-pasar. Dan mengajak kalian agar mengumandangkan azan. Jadi ada beberapa suku terutama di Yaman itu yang kemudian setelah didatangi oleh pasukan ini kemudian masuk Islam, dan salah satu tandanya adalah mereka kemudian mengumandangkan azan dan salat berjamaah. Dan biasanya pasukan ini datangnya diperintahkan, ada kitab Al-Maghazi karangan Al-Waqidi itu sampai mengatakan Abu Bakar itu mengirimkan supaya pasukan itu masuk ke sebuah tempat itu menjelang duha dan dikasih waktu antara duha sampai zuhur untuk berpikir. Ya. Bagi mereka yang kemudian kembali, biasanya salat zuhur berjamaah dan selesai urusan. Diangkat kembali wali, diangkat kembali qadhi, dan diangkat kembali kemudian pengumpul pajak. Ada 3 yang diangkat setelah itu. Ya. Dan makanya kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab yang membahas tentang peperangan di era Riddah ini, peperangannya selalu antara ba'da zuhur sampai asar. Bahkan ada satu pertempuran Musailamaah Al-Kadzdzab itu sampai maghrib. Ya. Jadi dikasih waktu yang cukup panjang. Kalau duha kita anggap jam 8 atau jam 9 kira-kira, sampai zuhur itu ada sekitar 4 jam untuk berpikir ulang. Ya. Apakah itu cukup waktu untuk berpikir atau tidak, Allahu a'lam bishawab. Barang siapa yang mau mengumandangkan azan, artinya mendirikan salat, niscaya mereka tidak diperangi, kata Abu Bakar. Namun jika tidak, berarti mereka akan diperangi dengan segera. Ya. Bagian terakhir dari surat tersebut, jika telah terdengar suara azan maka beritahukan. Jadi ini langkah pertama, kembali kepada Islam itu salat. Yang kedua, baru kemudian kewajiban yang lain, diantaranya yang paling penting, yang paling banyak ditolak waktu itu adalah zakat. Karena zakat itu dikumpulkan di Baitul Mal Madinah, baru kemudian didistribusikan ulang ke seluruh Jaziratul Arab. Dan di zaman Abu Bakar itu efeknya baru terasa di zaman Umar. Ya, begitu Baitul Mal itu kemudian meningkat sangat drastis, dan Umar bin Khattab tidak pernah menyisakan Baitul Mal itu selalu kembali kepada umat. Jika mereka menolak menunaikannya, maka perangilah. Sebaliknya jika mereka menerimanya, itulah yang terbaik bagi mereka, dan mereka akan diperlakukan sebagaimana mestinya. Dan ditutup kalimat tersebut dengan kata-kata tersebut. Nah, dengan surat ini kemudian kita perhatikan Khalid bin Walid itu berhasil membawa kembali suku-suku yang tadinya murtad dalam jumlah yang sangat banyak, karena Khalid bin Walid ini sedikit diketahui, walaupun mungkin lebih dikenal sebagai seorang panglima, tapi juga dia memiliki kemampuan diplomasi yang bagus. Ya. Walaupun kemudian catatan-catatan di mana Khalid bin Walid kadang-kadang dianggap berlebihan oleh para sahabat yang lain. Ya. Tapi itu babnya di era Umar, nanti waktu kita masuk ke Umar. 2 tempat yang kemudian menjadi tugas besar Khalid bin Walid, yaitu Nabi palsu Tulaiha dan kemudian Musailamah. Dua-duanya
menjadi tanggung jawab Khalid bin Walid. Setelah selesai kedua permasalahan ini, kemudian Ikrimah melanjutkan. Jadi Ikrimah itu datang di gelombang kedua, dan dia yang kemudian mendapatkan tugas untuk mengirimkan utusan tadi dan menyampaikan pesan tadi ke Uman. Dan Ikrimah termasuk orang, karena dia menguasai Yaman, yang juga sampai ke Yaman dengan cara mengitari. Jadi kenapa ini mengitari, kenapa nggak dari Uman ini langsung? Karena di selatan perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yaman sekarang ini ada yang namanya daerah Gurun Ar-Rub Al-Khali, daerah tandus, daerah terbuka, daerah kosong. Bahkan tidak ada, konon kabarnya bagi mereka yang pernah mengembara sampai di sini, tidak ada patok-patok batas-batas kenegaraan, karena memang tempatnya itu tempat yang tidak ada yang orang masuk ke situ kecuali ya bunuh diri, kira-kira begitu, karena saking panasnya, luas, dan hampir tidak ada oasis kecuali hanya suku-suku Arab tertentu yang tahu. Jadi para sahabat pun pada saat itu yang sudah dikenal sebagai pengembara padang pasir pun mengambil rute menyusuri pesisir untuk sampai ke Yaman. Nah ternyata Al-Aswad Al-Ansi ini agak sedikit unik dibandingkan nabi-nabi palsu yang lain. Al-Aswad Al-Ansi ini dijatuhkan sendiri oleh kaumnya. Gitu. Kalau yang tadi yang tiga yang lain itu harus taubatnya itu atau peperangannya itu baru ada setelah pasukan yang dikirim Abu Bakar itu datang, baru kemudian terjadi proses kemudiannya. Sedangkan Al-Aswad Al-Ansi ini begitu Ikrimah datang, itu sudah digulingkan oleh suku-suku Yaman yang tidak murtad. Jadi ini kasus yang khas gitu, yang meningkatkan pamor Yaman yang kita lihat nanti di era Umar bin Khattab. Banyak sekali pasukan yang berasal dari Yaman itu kemudian diberangkatkan ke Syam nantinya. Kemudian rombongan yang terakhir yang bergerak sebenarnya hampir bersamaan dengan Ikrimah adalah jalur sahabat yang bernama Muhajir. Setelah butuh waktu kurang lebih 1 tahun, 11 bulan lebih sedikit kalau dari Ibnu Katsir, untuk kemudian memadamkan semua pemberontakan dan semua orang-orang yang menentang Islam atau tidak mau menunaikan kewajibannya. Nah, setelah kemurtadan ini, permasalahan kedua adalah Bizantium dan Persia ternyata tidak tinggal diam. Nah ini jarang sekali diangkat di dalam kajian-kajian sejarah. Seolah-olah perang Riddah ini hanya perang antara bangsa Arab, sehingga sering sekali di buku-buku Barat itu ditulis The Islamic Civil War, seolah-olah ada perang saudara gitu. Seolah-olah ini permasalahan antara bangsa Arab. Ya. Nah ini yang kemudian terbantahkan kalau kita bacanya sedikit diteruskan, maka Persia dan Bizantium itu ternyata membackup beberapa data-data yang menunjukkan kalau Persia dan Bizantium itu membackup, memberikan bantuan senjata, tetapi tidak memberikan bantuan personil, tapi persenjataan terutama Musailamah Al-Kadzab itu lengkap. Jadi waktu peristiwa di Kebun Maut, setelah sahabat itu banyak sekali yang syahid, ratusan sahabat yang syahid setelah berhasil menguasai benteng terakhir, itu ditemukan berpeti-peti atau berkarung-karung stok peralatan perang yang bukan produksi Arab, bukan produksi lokal. Ya. Wallahu alam dari mana mereka bisa tahu? Setahu yang saya pernah baca, maka hanya 3 tempat pembuatan pedang atau pandai besi di Jaziratul Arab. Pertama yang satu di Yaman, yang satu lagi di sekitar Bahrain, tetapi besinya didatangkan dari India, yang satunya lagi di Tabuk, perbatasan ke Bizantium. Jadi memang 2 dari sumber tambang yang bisa dipakai untuk persenjataan itu dua-duanya dikuasai oleh kekuatan asing. Sehingga pada saat ditemukan itu sampai ke Abu Bakar bahwasanya pedang-pedang yang dibawa oleh Musailamah Al-Kadzab ini bukan pedang-pedang Arab. Dari bentuknya, dari substansi yang dipakai juga luar biasa. Para sahabat sudah tahu jenis-jenis logam ya, apakah ini akumulasi dari pengetahuan lokal atau ini memang merupakan di antara kecerdasan para sahabat yang kita nggak pernah bahas atau kita tidak pernah baca. Sehingga pada saat itu kesimpulan Abu Bakar As-Siddiq setelah Riddah selesai dalam waktu 11 bulan itu bukan mengembalikan pasukan kembali ke Madinah, tetapi terus menyiagakan pasukan itu di perbatasan. Itu yang kemudian banyak dianggap sebagai inilah era ekspansi. Nah, tuduhan berikutnya itu tuduhan Islam ekspansi. Padahal kalau kita kembalikan di kitab-kitab yang seperti Futuhul Buldan, itu jelas sekali kemudian pasukan Bizantium dan Persia itu juga bergerak menuju perbatasannya.
Jadi clash antara Islam dengan Persia dan Islam dengan Bizantium itu bukan sesuatu yang tanpa sebab. Ya. Jadi ternyata yang menginginkan umat Islam pada saat itu untuk berpecah belah itu banyak sekali pihak dari luar. Dan ini yang kemudian mungkin merupakan catatan yang wallahu alam apakah sudah pernah didengar sebelumnya atau ini baru. Sehingga pada saat itu Khalid bin Walid yang selesai menuntaskan Musailamah al-Kadzdzab itu kemudian langsung bergerak menuju Persia. Ya. Dan Persia itu ternyata pasukannya sudah disambut besar-besaran. Sehingga pertempuran di Persia itu lebih menguras jumlah pasukan ketimbang pertempuran di Bizantium nantinya. Ke Bizantium, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan tiga pasukan ya, yang memimpin ke arah Bizantium, dan nanti kita akan ketahui tiga pasukan ini tidak bisa mengatasi permasalahan konflik di Bizantium, sehingga Khalid bin Walid yang pada saat itu sedang berada di front Irak itu melakukan satu manuver yang sampai dengan sekarang merupakan pembahasan wajib di beberapa akademi militer. Jadi ada satu buku tentang Khalid bin Walid yang ditulis oleh mantan jenderal Gulzar Ahmad dari Pakistan yang pernah sekolah militer, karena Pakistan dengan Inggris punya hubungan yang erat. Dia pernah sekolah militer di Sandhurst, dan di antara buku-buku yang diwajibkan dibaca, terutama bagi pasukan yang akan menempuh jalur kavaleri, itu adalah membaca tentang manuver-manuvernya Khalid bin Walid. Ini merupakan suatu hal yang membuat kita jadi bersyukur atau malah membuat kita menjadi istighfar. Karena apa? Begitu semangatnya pihak orang lain non muslim untuk mempelajari Khalid bin Walid, karena 136 pertempuran tidak pernah ada yang kalah, dan mungkin itu rekor untuk jenderal manapun di dunia. Khalid bin Walid itu bisa dari Irak sampai ke dari kota terakhirnya itu di Al-Ubula, dekat, belum ada Baghdad, Al-Ubula dekat Baghdad sekarang, atau Ctesifon, itu sampai ke Damaskus dalam waktu kurang dari 1 minggu. Yang pada saat itu tidak ada karavan yang berani melintasi gurun pasir Biladus Syam. Semua orang pasti ke utara dulu, ke arah Mosul, ya, baru kemudian ke selatan. Dan itu minimum 3 minggu atau 1 bulan. Khalid bisa dalam waktu 1 pekan. Dan dari buku Profesor Gulzar Ahmad itu, Jenderal Gulzar Ahmad itu, kita temukan ternyata Khalid bin Walid itu membawa unta-unta tanpa tunggangan. Jadi unta-unta itu disuruh minum banyak-banyak, kemudian dibawalah beberapa jumlahnya, karena pasukan yang diberangkatkan Khalid bin Walid itu hanya 300 pasukan terpilih. Dan selama perjalanan mereka tidak menemukan, memang Khalid sudah menduga tidak akan ketemu dengan oasis-oasis. Jadi di titik di mana perbekalan itu akan menjelang habis, maka satu unta itu kemudian dipotong, disembelih. Dan kita tahu unta menyimpan banyak sekali air di dalam kantung-kantungnya. Dan inilah kemudian yang dikonsumsi oleh pasukan untuk kemudian bergerak lagi. Dan itu yang dilakukan setiap hari sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Khalid bin Walid muncul di Damaskus. Dan kemudian nanti kita akan bahas di panjang lebar di eranya Umar bin Khattab, sebelum peperangan yang dikenal dengan Yarmuk, peperangan yang kemudian menggulung hampir seluruh wilayah yang dimiliki oleh Bizantium. Inilah yang kemudian menyebabkan Khalid bin Walid itu menjadi orang yang kalau memimpin pasukan, para sahabat itu yakin betul. Ini yang kemudian berhasil dilihat oleh Umar bin Khattab, sehingga kemudian Umar bin Khattab menurunkan peran dia. Karena kalau sudah 100 sekian pertempuran tidak pernah kalah, itu kalau sekarang itu dia jadi figur yang mistik, jadi figur yang kemudian bisa jadi dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab dalam beberapa kali surat yang dia kirimkan ke Khalid bin Walid. Saya mengkhawatirkan orang menyembahmu Khalid, bahasanya begitu. Itu menunjukkan kalau Umar bin Khattab itu banyak yang menduga dia cemburu. Nanti saya tunjukkan bukti-buktinya bahwasanya kecemburuan itu tidak beralasan. Tetapi kemudian Khalid bin Walid merupakan memang seorang pemimpin yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin waktu kita sudah habis. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.